Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Solik Vinimaris tentang identifikasi tipe klasifikasi software dan analisis evaluasi software. Saya Tina Isnayani dengan NIM 2023 0080 295 kelas MN23G. Yang pertama, saya akan membahas tentang klasifikasi software. Software yang saya pilih yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel termasuk tipe klasifikasi application specific software karena program aplikasi umum atau general purpose aplikasi software. Namun dalam konteks evaluasi ini, Excel merupakan application specific software karena berfungsi khusus untuk pengolahan data berbasis spreadsheet seperti keuangan, statistik, grafik, dan analisis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang menganalisis evaluasi software menggunakan faktor evaluasi software. Yang pertama yaitu ada quality atau kualitas. Excel umumnya bebas dari bug besar dan memiliki reputasi tinggi dalam kestabilan. Error pada Excel lebih sering terjadi akibat kesalahan pengguna, misalnya rumus tidak sesuai, bukan karena kesalahan sistem. Microsoft secara aktif memberikan update bug fix secara berkala. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Microsoft Excel dibangun dengan sistem kode pemrograman yang efisien dan optimal untuk kalkulasi data. Untuk file dengan data besar, Excel masih dapat bekerja dengan baik, meskipun performa bisa menurun jika digunakan secara berlebihan tanpa optimalisasi. Misalnya, formula berat di banyak sheet. Versi terbaru seperti Excel 365 semakin efisiensi dengan teknologi cloud. Yang ketiga ada flexibility atau fleksibilitas. Excel sangat fleksibel dan mendukung berbagai proses bisnis seperti perhitungan, keuangan, akuntansi, analisis statik, data mining sederhana, dan lain-lain. Pengguna bisa menyesuaikan Excel tanpa perlu memodifikasi program inti, cukup dengan makro VBA, add-ins, atau formula. Yang keempat yaitu ada security atau keamanan. Excel menyediakan fitur keamanan seperti password protection, enkripsi file, dan proteksi sheet. Terdapat kontrol terhadap perubahan atau track change dan pembatasan akses pengguna. Namun, masih dapat rentan terhadap malware makro jika file dari sumber tak dikenal dibuka tanpa proteksi. Yang kelima yaitu ada connectivity atau konektivitas. Excel mendukung konektivitas dengan internet, intranet, dan cloud service atau seperti OneDrive dan SharePoint. Bisa mengakses dan memproses data dari database eksternal, API, dan website melalui Power Query. Yang keenam yaitu ada maintenance atau perawatan. Pada Microsoft 365, update dilakukan secara otomatis termasuk fitur dan perbaikan bug. Pengguna tidak perlu pengetahuan teknis untuk memelihara Excel karena sudah dikelola oleh Microsoft. Perawatan minimal dari sisi pengguna. Yang ketujuh yaitu ada documentation atau dokumentasi. Dokumentasi ini sangat komprehensif, tersedia dalam berbagai format, yaitu yang pertama ada help screen, yang kedua ada tutorial video, yang ketiga ada dokumentasi resmi Microsoft, yang keempat yaitu ada forum komunitas pengguna. Dan fitur Tell Me dan Copilot AI menambah bantuan secara interaktif. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu ada hardware atau perangkat keras. Hardware di sini dapat dijalankan pada berbagai jenis komputer seperti Windows, Mac, tablet, bahkan smartphone. Untuk performa terbaik, misal file besar disarankan untuk menggunakan RAM minimal 8 GB, prosesor i5 ke atas, dan SSD untuk kecepatan baca tulis. Yang kesembilan yaitu ada performance atau kinerja. Excel mampu menangani file besar lebih dari 1 juta baris.
memiliki kinerja cepat pada komputasi dan grafik, terutama jika menggunakan formula efisien. Versi desktop pada Excel memiliki kinerja lebih baik dibandingkan versi online. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu ada cost atau biaya. Tersedia dalam paket Microsoft 365 berlangganan atau lisensi permanen. Harga sekitar 900.000 sampai dengan 1,5 juta per tahun untuk individu, dan biaya operasional rendah karena tidak memerlukan biaya tambahan selain langganan. Yang ke-11 yaitu ada reliability atau keandalan. Sangat reliable untuk tugas-tugas umum dan memiliki fitur auto save dan recovery untuk mencegah kehilangan data dan tidak mudah crash jika digunakan sesuai batas normal. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ada compatibility atau kesesuaian, kompatibel dengan berbagai software lain seperti Power BI, Access, Google Sheet, dan lain-lain. Microsoft Excel juga mendukung format file seperti CSV, TXT, XLS, XLSX, XML dan dapat digunakan di berbagai platform OS. Yang ke-13 yaitu ada teknologi atau teknologi. Excel versi terbaru menggunakan teknologi cloud atau AI. Selalu diperbarui secara berkala oleh Microsoft dan tidak menggunakan teknologi usang dan terus-menerus berevaluasi, misalnya dengan integrasi Copilot AI. Selanjutnya, yang ke-14 yaitu ada ergonomik atau ergonomi. Microsoft Excel dirancang dengan user interface yang familiar dan intuitif, dan tersedia banyak shortcut dan panel bantuan, dan cocok untuk pengguna pemula maupun mahir, dan sangat aman dan nyaman dan tidak membingungkan. Yang ke-15 yaitu ada scalability atau skabilitas. Microsoft Excel cocok untuk pengguna individu maupun organisasi besar dan bisa digunakan dari data sederhana hingga analisis kompleks dan dapat diintegrasikan dengan Power BI untuk keperluan skala besar. Terakhir dari analisis evaluasi software yaitu ada support dan penunjang. Dukungan tersedia dalam bentuk yang pertama yaitu Customer Support Microsoft. Yang kedua ada forum komunitas. Yang ketiga yaitu ada layanan perbaikan melalui update otomatis. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan online dan sertifikasi resmi Microsoft. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa Microsoft Excel dapat disimpulkan sebagai software yang sangat andal dan unggul di hampir semua aspek penilaian. Secara kualitas, Excel tergolong sangat baik karena stabil, minim bug, dan terus diperbarui oleh Microsoft. Dari sisi efisiensi, Excel bekerja optimal, terutama untuk file sedang hingga besar, meskipun tetap memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai agar tetap lancar. Fleksibilitasnya sangat tinggi karena dapat digunakan dalam berbagai jenis proses bisnis, dari laporan keuangan hingga analisis data, dan bahkan bisa dikustomisasi dengan makro atau add-in. Untuk keamanan, Excel telah menyediakan berbagai fitur proteksi file dan akses pengguna, walaupun tetap diperlukan kehati-hatian terhadap file dari sumber tak dikenal. Dan dari aspek konektivitas, Excel mendukung integrasi internet, cloud, dan data eksternal. Pemeliharaannya mudah karena adanya pembaruan otomatis, dokumentasi, dan panduan pengguna sangat lengkap. Tersedia dalam berbagai bentuk termasuk bantuan langsung dalam software dan komunitas online. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan pengguna sebaiknya berada pada level menengah ke atas agar performa tetap optimal. Secara kinerja, Excel sangat cepat dan efisien, apalagi jika digunakan sesuai best practice. Untuk biaya, walau Excel tidak gratis, namun harga lisensinya sebanding dengan manfaat produktivitasnya yang diberikan. Excel juga sangat reliable dan memiliki fitur pemulihan otomatis untuk mencegah kehilangan data. Dari sisi kompatibilitas,
Ia cocok dengan banyak format file dan software lain. Excel selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, bahkan sudah terintegrasi dengan teknologi AI seperti Microsoft Copilot. Dan dilihat secara ergonomis, Excel nyaman digunakan dengan tampilan antarmuka yang user-friendly, stabilitasnya tinggi, dan dapat dipakai oleh individu maupun organisasi besar dengan kebutuhan data dan proses informasi yang beragam. Terakhir, dukungan dan penunjangnya tersedia luas baik dari Microsoft maupun komunitas global. Dengan demikian, Microsoft Excel merupakan salah satu software aplikasi yang unggul secara menyeluruh dan menjadikannya pilihan tepat untuk digunakan dalam konteks produktivitas, bisnis, pendidikan, maupun personal. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang klasifikasi software. Mohon maaf bila ada penjelasan yang keliru dan perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.